Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu topik, yaitu perkawinan beda agama. Dasar pembahasan saya adalah Kanon 1086 di dalam Kitab Hukum Kanonik. Paragraf pertama dari Kanon 1086 itu berbunyi demikian. Tidak salah perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis. Dari paragraf pertama dari Kanon 1086 ini, berarti kita sudah mengetahui apa yang menjadi definisi dari perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang yang dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dengan orang yang tidak dibaptis. Nah, siapakah orang yang tidak dibaptis itu? Orang yang tidak dibaptis adalah saudara-saudari kita yang beragama Muslim, beragama Buddha, beragama Hindu, dan beragama Konghucu. Mereka ini tidak dibaptis. Ya, di dalam ajaran kita, ini tidak salah perkawinan jika orang Katolik melangsungkan perkawinan dengan mereka yang tidak dibaptis itu. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja gereja memberikan solusi. Mengapa? Karena gereja sadar bahwa umat Katolik itu juga hidup di tengah masyarakat yang plural. Oleh karena itu bukan hanya membangun persaudaraan di antara mereka, tetapi juga tentu saja saling jatuh cinta. Tetapi kalau melangsungkan perkawinan kepada mereka itu yang tidak dibaptis, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang Katolik. Maka marilah kita memperhatikan paragraf kedua dari Kanon 1086 tersebut yang berbunyi demikian. Dari halangan itu, jadi halangan beda agama, janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam Kanon 1125 dan 1126. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, berarti gereja memberikan solusi. Harus ada dispensasi atas perkawinan beda agama. Nah, dispensasi itu apa artinya? Dispensasi berarti pelonggaran atas daya ikat undang-undang yang semata-mata gerejawi. Artinya, perkawinan beda agama itu merupakan hukum gerejawi. Oleh karena itu, masih memungkinkan diberikan pelonggaran, yaitu dispensasi. Nah, siapakah yang memberikan dispensasi itu? Yang memberikan dispensasi adalah mereka yang memiliki otoritas di dalam gereja Katolik, yaitu Bapak Uskup, ya, atau Vikaris Jenderal, ya, Pastor Vikaris Jenderal, atau Pastor Vikaris Episkopal Teritorial, ya. Itulah mereka yang memberikan dispensasi atas perkawinan beda agama, ya. Mereka ini disebut dengan ordinaris wilayah. Tetapi saudara-saudariku, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang Katolik kalau diberikan dispensasi itu, yaitu berdasarkan Kanon 1125 dan 1126. Nah, di dalam Kanon 1125 ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh orang Katolik. Yang pertama, orang Katolik berjanji sekuat tenaga untuk menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Jadi gereja mendukung, ya, orang Katolik untuk setia di dalam iman Katoliknya. Jadi ini yang sangat penting diperhatikan oleh orang Katolik. Maka harus berjanji tentu saja di hadapan pastor, tapi sebenarnya ini adalah di hadapan Allah. Dia berjanji untuk tidak meninggalkan iman Katolik dan menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Lalu yang kedua, orang Katolik juga berjanji bahwa sekuat tenaga membaptiskan bayi yang akan lahir, ya, di dalam ikatan perkawinan mereka, dan juga mendidik anak yang akan lahir secara Katolik. Jadi baptisan, ya, di dalam gereja Katolik dan pendidikan di dalam gereja Katolik. Dia harus mengusahakan itu untuk seumur hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah orang Katolik mampu untuk menjalankan janji ini supaya semua anak yang akan lahir itu dibaptis di dalam gereja Katolik dan dididik dalam gereja Katolik? Lalu yang ketiga adalah janji-janji pihak Katolik tadi itu diberitahukan kepada pihak yang bukan Katolik.
Maksudnya apa? Sederhananya begini. Jadi supaya sebelum melangsungkan perkawinan antara mereka ini, ya calon pasangan ini, mereka sudah membicarakan bersama-sama bahwa saya memiliki janji loh. Ya janji saya itu apa? Saya tidak mau meninggalkan iman Katolik dan saya akan membaptiskan bayi dan mendidiknya dalam gereja Katolik. Ya, jadi disepakati bersama-sama dulu. Ya, jangan sampai nanti setelah perkawinan baru dipikirkan hal yang sangat fundamental ini. Tentu saja sekali lagi orang Katolik harus setia di dalam iman Katoliknya dan gereja melindungi kesetiaan ini dan bahkan ya mendorong orang Katolik untuk setia di dalam iman Katolik. Lalu yang keempat, yaitu keduanya itu diajari berkaitan dengan tujuan perkawinan Katolik dan hal-hal yang hakiki dalam perkawinan Katolik. Nah, tujuan perkawinan Katolik itu ada 3 ya, berdasarkan kanon 1055 paragraf pertama. Yang pertama, kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua adalah kelahiran anak. Jadi tidak boleh anak itu ditolak. Kalau anak itu ditolak, berarti sama saja calon pasangan itu menolak kehidupan. Maka dalam gereja Katolik itu tidak boleh yang namanya kontrasepsi, gitu ya, atau tidak boleh juga yang namanya child free, ya, tidak mau punya anak. Berarti tidak memenuhi tujuan perkawinan Katolik. Lalu tujuan yang ketiga adalah pendidikan anak. Dan pendidikan anak yang dimaksud adalah pendidikan di dalam gereja Katolik. Tentu saja pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal di dalam rumah. Orang tua mendidik anaknya, bagaimana membaca kitab suci, bagaimana mengasihi sesama, itu bagaimana mengampuni sesama, bagaimana juga mereka melihat orang tua mereka berdoa bersama-sama di dalam keluarga, gitu ya. Maka ini semuanya pendidikan. Orang tua mengajak anaknya untuk datang ke gereja, terlibat di dalam karya-karya sosial, itu ya. Jadi pendidikan itu adalah yang tampak di dalam seluruh kehidupan orang tua dan yang dipraktikkan di dalam keluarga, dan juga bagaimana menjalin relasi dengan orang lain, itu ya, mengasihi mereka, tidak membenci mereka. Itu didapat di dalam keluarga. Mengapa? Karena kita perlu melihat kanon yang lain. Di dalam kanon 226 dikatakan di sana bahwa orang tua telah meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, maka mereka juga terikat kewajiban untuk menjadi pendidik yang pertama dan utama, ya, di dalam keluarga, itu ya. Jadi itu orang tua mesti menjadi pendidik yang pertama dan utama. Dan sebenarnya juga dibahas itu di dalam Gravissimum Educationis, ya, dokumen Konsili Vatikan kedua berkaitan dengan pendidikan, di dalam artikel ketiga bahwa orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang melangsungkan perkawinan beda agama juga harus memperhatikan kanon 1126. Di dalam kanon itu kurang lebih dikatakan bahwa konferensi para uskup diberikan kewenangan untuk menentukan cara menyampaikan janji dari pihak Katolik dan bagaimana juga cara menyatakannya. Nah, di dalam gereja Indonesia, ya, gereja Katolik Indonesia itu ditentukan bahwa kalau orang Katolik itu menyatakan janjinya di dalam kanon 1125 tadi, maka mereka juga diminta untuk menandatangani, ya, pernyataan janji mereka itu, ya, baik orang yang beragama Katolik maupun juga orang yang tidak beragama Katolik, bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik, anak yang lahir dibaptis dalam gereja Katolik dan dididik dalam gereja Katolik, lalu diberitahu kepada pihaknya bukan Katolik, dan mereka bersedia juga untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan. Dan baik pihak Katolik maupun pihak yang bukan Katolik, mereka diminta untuk menandatangani berkas tersebut. Nanti disimpan di paroki. Jadi sebenarnya yang diminta oleh gereja bahwa orang Katolik ini setia menjalani janji yang sudah dia ucapkan secara publik, ya, di hadapan Romo, di hadapan imam, dan juga sebenarnya di hadapan Allah. Perkawinan beda agama dalam ajaran gereja Katolik merupakan halangan perkawinan. Maka kalau dilangsungkan tanpa dispensasi itu tidak sah. Tetapi gereja memberikan solusi, yaitu perlu diberikan dispensasi. Tetapi sebelum diberikan dispensasi, pihak Katolik harus berjanji bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Dia tetap setia di dalam iman Katolik,
untuk seumur hidupnya. Dan semua anak yang akan lahir akan dibaptis dalam gereja Katolik dan dididik juga di dalam gereja Katolik. Janji ini diberitahukan kepada mereka yang bukan Katolik, supaya mereka juga mengetahui dan mereka bicarakan sebelum melangsungkan perkawinan. Tentu saja hal yang sangat penting, baik orang Katolik maupun yang bukan Katolik. Mereka diajari berkaitan dengan tujuan perkawinan dan hal-hal yang hakiki di dalam gereja Katolik berkaitan dengan perkawinan. Tentu saja kalau kita ingat Kanon 1056, sifat atau ciri esensial hakiki perkawinan Katolik itu adalah unitas, ya, prinsip monogami, tidak boleh ada poligami, dan yang kedua adalah indissolubilitas atau sifat tidak dapat diceraikan atau sifat tidak dapat diputuskan. Kalau Anda mampu menjalani janji ini, ya, untuk seumur hidup Anda, tentu saja Anda dapat memperoleh dispensasi perkawinan beda agama. Jadi silakan saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan itu panggilan, maka kalau Anda memilih menikah tetapi beda agama, maka silakan merenungkan sungguh-sungguh. Berkomitmenlah di hadapan Allah, bukan hanya berkomitmen pada diri Anda dan kepada pasangan Anda. Tuhan memberkati.